Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Mari seberapapun kita yang hadir saat sore hari ini, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengan sungguh-sungguh memberikan segala yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui setiap ibadah kita, melalui setiap pujian dan penyembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kemurahan-Mu Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terlebih saat sore hari ini Tuhan, Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk kami terus datang ke tempat ini, untuk kami boleh memuji, mempermuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh meninggikan nama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memberikan segenap hidup kami, hati kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin setiap kami ya Bapa, bangkitkan roh kami, untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan itu memenuhi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersama-sama angkat pujian kita. Kita mau katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita mau lebih lagi katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku kekuatan
kemenangan terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, karena kami yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Mari sembah Tuhan, Kau hadir di sini. Kami bersyukur Tuhan, kemenangan terjadi. Haleluya. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu,
Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Kau Allah layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat sore hari ini Tuhan, kami boleh menyembah namamu dengan roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan hati kami boleh memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau terus merasakan hadirat Tuhan itu dekat dengan kami. Kami mau terus merasakan Tuhan hadir di bait kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus mencari wajah-Mu. Kami boleh berseru dan berdoa, sujud menyembah dan menikah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita mau kembali katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Ya Tuhan, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku,
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Puji nama Tuhan, kita sudah boleh memuji mempermuliakan Tuhan. Kita sebentar akan memberikan korban persembahan kita. Mari kita mau siapkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Ida akan berdoa untuk kita semuanya. Haleluya, mari kita berdoa. Puji namamu Tuhan, puji namamu Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Ya, Yesus. Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kalau kami masih boleh Tuhan untuk datang berhimpun, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan kalau sebentar kami akan memberikan sebagian yang ada pada kami, Tuhan kiranya sucikan, kuduskan menjadi persembahan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Dan biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh menjadi alat kelebaran-Mu, kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati imamat-Mu yang akan menjalankannya. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat sepenuh yang daripada Engkau. Syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan angkat pujian yang berkata, Allah Bapa kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang maha suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya, Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Kita mau lebih lagi katakan, Allah Bapa kami mengasihi-Mu. Allah Bapa kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada
Kristus namanya, Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita lebih lagi. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita mau bersama-sama buka hati kita. Kita percaya Tuhan yang sanggup memberikan kita pemulihan. Kita percaya Tuhan yang sanggup mengubah untuk kutuk menjadi berkat. Kita percaya mukjizat itu akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau buka hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalamnya aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Mari kita mau bangkit berdiri dan angkat pujian ini kembali. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang.
Kami yakin hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami boleh menerima kemenangan yang akan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, mari dengan iman percaya nyatakan. Dalam nama Yesus, aku jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Ya Tuhan, ini iman kami Yesus. Nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Sungguh kami yakin akan kebaikan-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan akan kuasa nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dengan nama-Mu kami boleh mendapatkan kebebasan dalam hidup kami Tuhan. Hanya dengan nama-Mu yang kudus yang mampu memulihkan kehidupan kami Bapa. Sungguh kami percaya Tuhan, hari ini Engkau dapat menolong kehidupan kami. Bahkan dari dulu Engkau menolong kehidupan kami, bahkan untuk selamanya Engkau tetap akan menolong kehidupan kami Tuhan. Satu yang kami percaya ketika kami mengimani perkataan firman ini di dalam kehidupan kami Tuhan, ketika kami mengimani ada kuasa di dalam nama-Mu, maka kami akan hidup di dalam kemenangan Tuhan. Terus ajari kami dengan lembut ya Roh Kudus, ketika hati kami keras, biar kiranya Roh Kudus yang melembutkan hati kami. Amen. Sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan lembut, dan kami dapat membawa pulang untuk apapun yang hari ini yang akan kami dengar Tuhan. Kami boleh pulang dengan bersuka cita, kami boleh pulang dengan damai sejahtera Tuhan, dan kami nanti Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sekalipun kami tidak sempurna, biarlah hanya pribadi Tuhan yang sempurna. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar kiranya sinar kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah
kami. Dan Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami Bapa. Berkati seluruh hamba-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan juga berkati kehidupan pelayan-pelayan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagi setiap kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama nyatakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya kita semua berada di dalam kondisi yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, hari ini seberapapun kita yang sudah hadir, saya percaya kita adalah orang-orang yang terus merindukan diam di bait Tuhan. Dan pada hari ini, sekalipun ada beberapa yang masih sibuk dengan kambing ya. Mungkin hari-hari ini banyak yang gak datang lagi sibuk sama kurban bakaran. Ya, pada malam hari ini mari kita bersama-sama belajar tema judul khotbah pada malam hari ini, yaitu berkali-kali Tuhan menolong. Apa Bapak Ibu? Berkali-kali Tuhan menolong. Siapa yang di sini berkali-kali ditolong oleh Tuhan? Kita semua ya. Amin. Kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang terus berkali-kali dalam kehidupan kita ditolong oleh Tuhan. Nah, ketika kita menoleh di masa-masa kita yang lalu, kita menoleh ke belakang, kita mengingat bagaimana perjalanan kehidupan kita hingga saat hari ini kita ada di sebuah titik kesimpulan kehidupan kita bahwa kita hari ini ada karena pertolongan Tuhan. Ya, saya juga punya masa lalu yang ketika di flashback, oh ya, saya hidup hari ini karena Tuhan. Dulu waktu saya SMP pernah mengalami yang namanya naik kapal ya, kapal kayu. Dan pada suatu hari saya liburannya sendiri. Pokoknya saya kalau liburan waktu SMP, revisi sedikit ya, kemarin Pak Arief cerita tentang saya kelas 3 SD. Salah ya, saya waktu itu mulai merantau kelas 1 SMP. Jadi waktu kelas 3 SD saya masih sama orang tua, saya belum merantau. Nah, ketika saya SMP, disitulah saya merantau, liburan saya pulang sendiri dan tidak diantar sama orang tua. Pada suatu hari saya liburan naik kapal kayu, kapal biasa, dan tiba-tiba di pertengahan samudra gitu ya, di pertengahan lautan itu bunyi alarm ya, alarm kapal kebakaran. Nah, kebetulan yang menjadi nahkoda kapal itu adalah teman papa saya dan anaknya juga teman saya SD. Begitu bunyi alarm kring 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 kring, kring bunyi ya. Siapa yang enggak dikduk lagi di tengah-tengah lautan, tiba-tiba bunyi alarm kebakaran dan di situ saya merasa, aduh mampuslah. Masa aku ini mau mati aku di tengah laut ini kan. Saya pernah sharing sama kakak-kakak, waktu itu rasanya bener-bener bingung. Ya pokoknya kemarin itu saya lagi gak ingat Tuhan. Pokoknya yang saya tahu adalah takut gitu ya. Saya datang ke dek kapal yang bagian nahkoda, saya tanya, om kenapa itu ada kebakaran? Waduh berarti kita nanti ini gak sampai ke dermaga, ini kita kebakaran semua ya, kita habis nih di laut om, aku bilang. Tapi dia menenangkan saya, dia bilang, sudah kamu duduk di sini, tenang, kami akan mengatasinya. Akhirnya pakai itu ya, untuk apa namanya, pemadam itu ya, yang warna merah, tabung merah itu. Akhirnya sudah kembali normal lagi. Nah, di situ saya juga pernah mengalami pengalaman itu simple ya, simple sebenarnya. Tapi aku ada hari ini karena dulu Tuhan masih tolong. Amin. Saya ada sampai hari ini karena Tuhan masih tolong. Coba waktu itu saya tidak mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin kami semua yang ada di kapal itu ratusan orang tidak bisa hidup sampai hari ini. Itu adalah pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya ketika saya SMP. Ada lagi waktu saya SD. Ketika kami mau menyeberang dari pulau ini ke pulau ini, karena tidak ada bot, akhirnya berenang. Tapi jaraknya emang dekat ya, jaraknya dekat. Jadi kayak cuma menyeberang sungai, ini lautan, tapi ada muara. Nah kami harus nyeberang muara Bapak Ibu.
Saya nggak bisa berenang pada waktu itu, masih kecil banget. Dan di situ saya ikut digendong sama adiknya mama. Adiknya mama nih saya udah tanya nih, tante bisa berenang? Bisa. Akhirnya ikutlah digendong sambil berenang. Tiba-tiba di tengah-tengah penyeberangan itu Bapak Ibu, arus di bawah itu ternyata di muara itu arusnya ternyata di bagian bawah itu sangat-sangat kencang, sangat-sangat deras. Jadi di muara di atas ini kelihatan tenang aja, airnya tenang kayak sungai, air sungai. Ternyata di bawah itu air lautnya yang naik turun itu sangat deras. Akhirnya tante saya masuk sampai ke dalam, saya juga ikut tenggelam, tapi ada yang bisa saya pegang. Waktu itu saya pegang rambutnya, rambut tante saya tarik ke atas gini. Udah pokoknya posisi udah minum air laut, gluk gitu. Aku cuman gini. Tapi pada waktu itu mama saya dari belakang datang berenang, terus tangan saya diambil, akhirnya mama yang bawa saya sampai ke pulau yang selanjutnya gitu ya, yang sebelah. Nah, di situ juga saya berpikir, kalau tidak Tuhan tolong, apa yang terjadi dalam hidupku? Ya, itu di lautan, itu di sungai, itu tempat dalam dan ada airnya. Bisa aja terlalu banyak minum air laut, akhirnya bisa anfal gitu ya. Nah, saya melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya ada begitu banyak sekali. Dan pengalaman-pengalaman hidup yang saya alami itu sering dan banyak sekali saya alami ketika saya jauh dari keluarga, merantau seperti saat ini. Jadi ketika saya SMP, waktu Pak Arief ceritakan itu, bukan kelas 3 SD, tapi saya SMP, saya memang hidup, karena hidup tinggal sama tante, jadi pada waktu itu perlakuannya seperti babu, Bapak Ibu ya. Kelas 1 SMP saya sudah harus menimba air dari sumur bor. Setiap jam 3 pagi saya harus mengisi bak biru, drum biru minyak itu yang besar setiap pagi Bapak Ibu, sampai saya kelas 3 SMP. Nah, menurut saya itu penderitaan loh, menurut saya itu bukan hal yang wajar yang saya lakukan semasa saya umur SMP belasan tahun. Lalu saya masak bubur bayi untuk anaknya, saya mencuci bajunya, kedua-duanya PNS, saya cuci baju nggak pakai mesin cuci. Lalu apalagi yang menurut saya itu adalah penderitaan, tinggal bersama orang yang selalu membuat saya menjadi disuruh gitu ya. Alhasil, ya itu seperti yang diceritain Pak Arief, sampai satu titik saya disiram ya, sebenarnya bukan disiram Bapak Ibu, jadi namanya Nutrijel ya, bukan agar-agar. Kalau agar-agar kan yang kuning, ini Nutrijel. Mau komsel di rumah, saya disuruh masak Nutrijel. Sudah mateng nih, kondisi masih panas, masih encer, betul? Kita yang biasa masak Nutrijel kan, ya namanya kalau baru mateng, pasti encer, pasti masih lumer, pasti belum jadi. Tapi tante saya siram di meja, lalu dilap dalam kondisi panas, akhirnya lapnya yang dibuang, akhirnya kena dada saya, pokoknya di sini semua merah gitu ya. Nah, itu kayak saya kelas 3 SMP Bapak Ibu. Di situ saya benar-benar merasa titik, aduh Tuhan, aku udah capek banget tinggal di sini, kayak 1 kayak babu, 2 disuruh-suruh, 3 penderitaannya seperti ini. Jadi ketika saya mengingat flashback lagi dengan kehidupan saya, oh ternyata hari ini Tuhan masih tolong Novi, Tuhan masih tolong saya. Berkali-kali Tuhan sudah menolong saya dalam masa saya sekolah. Bahkan waktu kuliah di sini juga wujud dari pertolongan Tuhan. Ini saksi hidup saya kuliah, saya pelayanan di sini seperti apa, beliau juga tahu, Rosalia ya, dia teman seenak dan setidak enaknya hari-hari ini. Ya, nah dalam judul tema khotbah pada hari ini, berkali-kali Tuhan menolong, pada hari ini kita juga belajar bagaimana kita melihat kehidupan seorang pemazmur ketika dia mendapatkan satu masalah dalam kehidupannya. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 116.
Mazmur 116 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana ketika kita mendapatkan sebuah masalah dan ketika kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Tadi saya pertama bertanya, siapa yang di sini yang sudah berkali-kali mendapatkan pertolongan Tuhan? Tentu pasti semua kita tanpa terkecuali. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun mereka juga dapat merasakan pertolongan. Tapi mereka kadang meminta tolong kepada siapa? Hal-hal yang duniawi. Mereka minta tolong kepada dukun, mereka minta tolong kepada orang-orang yang bisa disebut kiai gitu ya. Jadi kita orang-orang percaya ketika mendapatkan sebuah masalah, pasti kita akan mendapatkan yang namanya pertolongan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tentang pertolongan Tuhan ini bukanlah hal-hal yang terlalu sering kita dengar ya. Karena apa? Pertolongan itu tiap-tiap orang, pertolongan Tuhan ya, tiap-tiap orang itu pengalamannya pasti berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan, oh waktu dia lagi begini, Tuhan menolong dia seperti ini. Berarti nanti saya juga pengalamannya akan sama seperti ini. Enggak, menurut saya pengalaman ditolong oleh Tuhan itu berbeda-beda. Mungkin ada yang sama caranya, tapi pengalamannya itu pasti berbeda. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang 116 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bisa tolong bacakan? Begini firman Tuhan, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru-seru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Ya, di dalam ayat ini pemazmur bercerita bagaimana dia bisa terluput dari belenggu maut. Nah, tadi saya menceritakan pengalaman saya bagaimana juga saya bisa terluput dari yang namanya tanda kutip kematian. Pada waktu saya ceritakan saya mau hidup di dalam kebakaran di kapal, lalu tenggelam, dan itu adalah wujud dari pertolongan Tuhan. Saya bisa hadir hari ini untuk ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur di sini di ayat yang pertama dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Di ayat yang pertama dikatakan, aku mengasihi Tuhan. Nah, garis besar dari Mazmur 116 ini adalah wujud cinta kasih Raja Daud kepada Tuhan. Karena sudah berkali-kali ditolong oleh Tuhan. Ini adalah nyanyian, pujian, ucapan syukur pemazmur untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah berkali-kali menolong kehidupannya. Bahkan di sini dikatakan di ayat yang ketiga ya, tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Pada waktu itu dia mengalami hal yang sangat menyesakan dalam kehidupannya. Nah, ketika Mazmur ini diucapkan, diserukan, diberikan untuk Tuhan, pemazmur mendapatkan sebuah kelegaan di dalam hatinya. Karena pada waktu itu ketika dia di dalam kesesakan, bahkan ini bukan kesesakan yang pertama kalinya. Di pasal-pasal yang sebelumnya ada begitu banyak nyanyian yang dia nyanyikan untuk Tuhan. Nyanyian ucapan syukur, nyanyian di pagi hari, nyanyian di malam hari, nyanyian di dalam kesesakan. Ada begitu banyak, Bapak Ibu bisa baca. Tapi di sini dia mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita di dalam masalah versus dengan pertolongan Tuhan? Di sini saya tuliskan, dalam sebuah masalah sering kali datang berkali-kali, bahkan bisa rutin dalam kehidupan kita, atau berulang-ulang, atau bahkan masalah itu sudah sangat melelahkan di dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa lihat pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan untuk menolong
juga datang berkali-kali, bahkan tanpa batas, bahkan tidak pernah terlambat. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Seperti di ayat yang pertama, aku mengasihi Tuhan. Sebab ia mendengarkan suaraku, sebab ia mendengarkan permohonanku. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini siapa sih yang gak punya masalah? Semua kita ada masalah. Masalah kecil, masalah menengah, masalah medium, masalah besar gitu ya. Itu ada masalah dalam kehidupan kita, pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita memandang masalah itu dengan sudut pandang Kristus? Bagaimana kita bisa menyikapi masalah itu supaya kita juga bisa melihat ketika ada masalah pasti juga ada pertolongan. Seperti waktu kita SD atau SMP, SMA, kita ngalami ujian, gemeteran ya, pegang pensil, pegang pulpen, mau bulatin abjad A, B, C, D, apa ya. Walaupun dalam kondisi gentar, takut, tapi tetap bisa selesai. Yang namanya ujian tetap bisa terjalani, tetap bisa terselesaikan. Itu adalah hal simpel yang sudah pernah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini apa yang menjadi masalah kita? Di situ saya berikan gambar, ada masalah mental, kesehatan kita, ada masalah relasi, hubungan kita, ada masalah cita-cita, apa yang kita inginkan, ada masalah menghargai diri sendiri, ada yang masalah ego, sosial, mencintai diri sendiri, apalagi itu family, keluarga, bahkan pekerjaan kita. Apa yang menjadi masalah kita hari ini? Mari kita bersama-sama evaluasi Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan, di dunia ini tidak ada orang yang bebas dari masalah. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi masalah tersebut supaya mata kita, telinga kita, hati kita bisa melihat yang namanya pertolongan Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7 dikatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah apa? Berbuat baik kepadamu. Nah, ketika kita di dalam sebuah masalah, dalam kesesakan seperti apa yang dialami oleh pemazmur di dalam ayat ini, ketika dia di dalam kesesakan, kegentaran terhadap dunia, orang mati yang menimpa dia, ketika dia mengalami kedukaan, di ayat yang ke-7 berkata, kembalilah tenang hai jiwaku. Menurut saya ini adalah kata-kata sebuah kalimat perintah. Ya. Sebuah kalimat perintah. Kemarin dengar ya kesaksian dari Ibu Oni kemarin waktu hari ke berapa ya Tante? 8 ya, apa 9 itu ya. 7. Kesaksian bahwa dia memerintahkan jiwanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah Bapak Ibu, banyak dari kita tidak melakukan ini. Karena apa? Kita merasa kita hanya bisa memerintah Tuhan. Tuhan berikan aku kedamaian. Tuhan berikan aku sukacita. Tuhan berikan aku ini. Tuhan berikan aku ini. Tuhan lakukan ini. Tuhan lakukan itu. Padahal kita diberikan kuasa. Kemarin kita sudah mengalami 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan saya yakin hari-hari ini Roh Kudus sudah terus dan terus menyertai kehidupan kita. Dan mulai hari ini Bapak Ibu, ketika kita di dalam sebuah belenggu di dalam hidup kita, ketika kita dalam kekhawatiran, ketika kita di dalam menghadapi yang namanya momok besar di belakang yang mungkin menjadi bayangan-bayangan gelap dalam hidup kita, kita bisa memerintahkan yang namanya jiwa kita. Kembalilah tenang hai jiwaku, kembalilah tenang hai jiwaku. Kita bisa melakukannya Bapak Ibu. Coba malam-malam ketika kita sebelum tidur, kita taruh tangan di dada, kita katakan, tenanglah hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenanglah hai jiwaku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, kita bisa sama-sama mempraktekkan. Susah enggak? Mungkin susah. Mungkin susah di dalam sebuah ketekunan yang kita lakukan, mungkin susah, tapi ayo bersama-sama. Kalau kita enggak nyoba, kalau kita enggak mencoba sesuatu yang untuk kebaikan kita,
ya kita nggak bisa mendapatkan yang namanya ketenangan. Seperti pujian, kekuatan di hatiku, ketenangan batinku. Nggak bisa kita meraih ketenangan di batin kalau kita nggak memerintahkan jiwa kita. Hai batinku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, tenanglah. Hai batinku, tenanglah di dalam Tuhan. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi sebuah masalah, apapun itu, baik keluargamu, baik suami istri yang sudah bersuami istri, baik teman-teman yang masih sekolah, teman-teman yang masih bekerja, mari kita perintahkan jiwa kita untuk tenang. Supaya dalam kehidupan kita, kalau bahasa Jawanya tuh tidak kemerungsung gitu ya, benar ya, tidak gerusa-gerusu gitu ya. Ketika kita menghadapi masalah itu tidak seperti orang tidak punya Tuhan gitu ya. Ada orang yang punya masalah sikit-sikit, Pak Gembala doakan saya, Pak Gembala doakan saya, atau kepada gembala lain atau kepada pendeta lain, tolong doakan kami. Salah enggak minta doa? Enggak salah. Tapi yang salah kita selalu sikit-sikit ada masalah, selalu mengandalkan pendeta, padahal kita punya Tuhan lebih besar enggak? Ya, Tuhan lebih besar apa pendeta yang lebih besar Bapak Ibu? Tuhan ya, Tuhan lebih besar. Kalau memang kita punya masalah dan rasanya seperti tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban, ketika engkau sudah berseru kepada Tuhan, barulah kita curahkan kepada sahabat kita curahkan kepada pendeta. Tapi jangan sikit-sikit yang awal pendeta, sikit-sikit yang awal teman. Ayo ajak curhat Tuhan kita. Seperti pemazmur, Bapak Ibu pasti sudah banyak mendengar seruan-seruan Mazmur Daud. Tuhan, berilah telingamu kepada kesesakanku. Tuhan, arahkanlah pandangan matamu kepadaku. Jadi Bapak Ibu, di dalam Mazmur ini banyak sekali mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Mengungkapkan apa yang kita inginkan, mengungkapkan apa isi hati kita, apa yang engkau alami hari ini. Ayo kita bersama-sama belajar, kita jadi seorang pemazmur yang sedikit-sedikit ada masalah, curhatnya kepada Tuhan. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menolong kehidupan kita berkali-kali, bahkan di dalam hal terkecil pun di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sini dikatakan, Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jadi di ayat ini Bapak Ibu, kapan kita bisa berhenti berseru kepada Tuhan? Kalau kita sudah rapture, kalau kita sudah bertemu dengan Raja. Di ayat yang kedua dikatakan, maka seumur hidupku aku akan berseru kepada siapa Bapak Ibu? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, ayatnya ini. Nah, ini ayatnya. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jadi saya bilang tadi, kapan kita bisa berhenti berseru kepada Tuhan? Kalau kita sudah rapture, amin. Kalau kita sudah bertemu dengan Raja, barulah kita berhenti berseru di dunia ini. Tapi kalau kita masih menghirup nafas kehidupan, berseru terus, seperti kita berdoa, menjadi nafas kehidupan orang Kristen. Di situ ada seruan, ada permohonan, ada ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Nah, di dalam poin ini saya tuliskan, mengapa berkali-kali Tuhan masih menolong kehidupan kita? Yang pertama, karena Tuhan selalu mendengar. Amin. Ya, di ayatnya yang kedua A dikatakan, sebab Ia menyendengkan telinganya. Bahasa sehari-harinya begini, Dia memberikan telinganya, memiringkan telinganya kepada kita. Ya, memberikan telinganya.
Rosa, apa yang jadi seruanmu? Diberikan telinganya. Oh, seruannya Rosa ini. Oh, seruannya Pak Nanto ini. Ya, jadi ketika kita mengalami hal sesulit apapun Bapak Ibu, yakinilah Tuhan pasti dengar seruanmu. Amin. Di sini saya tuliskan menggambarkan seorang ayah. Tuhan yang selalu mendengarkan itu adalah seorang ayah yang membungkuk untuk mendengar bisikan anaknya yang sedang sakit, yang di dalam kesesakan atau di dalam sebuah rintihan hidup. Ya, jadi ketika kita berseru menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, Dia memberikan telinga. Ya, jadi bukan hanya dinding yang berbicara, tetapi juga Tuhan mendengar. Ya, jangan kita hanya tahu bahasa-bahasa dunia, bahasa-bahasa Tuhan kita juga harus tahu. Setiap apapun yang kita katakan, Tuhan mendengar. Amin. Jadi bukan hanya dinding yang berbicara. Ingat ya Bapak Ibu, bukan hanya dinding yang bisa mendengar, bukan hanya tembok-tembok yang bisa mendengar, tetapi Tuhan kita lebih bisa mendengar seruanmu. Tuhan kita lebih bisa mendengar apa yang hari ini menjadi kesesakan di dalam kehidupan kita. Saya juga begitu membaca banyak kitab Mazmur ini, ada banyak hal-hal titik terendah Raja Daud ketika dia mengalami pertolongan Tuhan, bahkan di titik terendah dalam kehidupannya, dia masih mau mempermuliakan nama Tuhan. Karena dia mau berseru kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di dalam sebuah masalah, jangan seperti kita tidak mempunyai Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib. Dulu-dulu Tuhan masih tolong, nabi-nabi yang dulu Tuhan masih tolong, tokoh-tokoh Alkitab dulu juga Tuhan masih tolong. Pasti kita tetap akan Tuhan tolong. Karena kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang percaya. Kecuali Bapak Ibu tidak punya julukan orang percaya, barulah kata-kata ini tidak berguna. Tapi kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Maka dari itu, di sini Tuhan memberikan telinganya, siap mendengar. Mungkin ya kalau misalnya malam-malam kita curhat kepada Tuhan, orang yang paling tersibuk adalah Tuhan. Karena dari mungkin berapa juta, berapa ribu anak Tuhan di dunia ini berseru malam hari, Tuhan sibuk mendengarkan seruan kita. Amin. Ya, Tuhan menjadi orang yang tersibuk mendengarkan curhat kita. Ya, kalau saya pikir-pikir, kalau saya juga menggambarkan, iya ya. Kalau dipikir-pikir, anggaplah di sini ada 100-200 jemaat. Setiap malam berseru, setiap malam doa, setiap malam curhat. Begitu sibuknya Tuhan kita mendengarkan curhat kita. Amin. Kita harus bersuka cita karena Dia Allah yang mendengar. Tidak mungkin Tuhan tutup telinga, tidak mungkin. Di sini juga saya tuliskan, manusia bisa bosan mendengar keluhan yang sama, tetapi telinga Tuhan selalu terbuka untuk tangisan yang sama, bahkan berkali-kali, Bapak Ibu. Ya, ketika kita cerita kepada orang apa yang kita alami, apa yang sedang kita rasakan hari ini, mungkin di dalam kesulitan, mungkin di dalam perekonomian, mungkin tentang keluarga, tentang pekerjaan, manusia bisa bosan, teman-teman kita bisa bosan. Jangan kira dia enak mendengar, tapi di dalam hati kita nggak tahu. Oh, ceritanya itu aja, nggak bosen-bosen, didengerin, nanti pasti arahnya ke sini gitu ya. Kita mulai jadi sutradara, kita juga mulai mengamati, oh habis ini ceritanya ini, habis ini ceritanya ini. Tapi Tuhan tidak pernah bosan Bapak Ibu. Dia akan selalu membuka telinga untuk tangisan kita. Bahkan tangisan yang sama pun Tuhan tidak bosan. Sama seperti yang dialami oleh Raja Daud. Sama yang dialami oleh seorang pemazmur ini di dalam kitab ini. Dia mau memberikan ucapan syukur. Ini bentuk syukurnya. Ya Tuhan, terima kasih. Ternyata Tuhan masih memberikan telinga untuk aku bisa berseru, untuk aku bisa memberikan suara permohonanku. Karena tadi di ayat yang ketiga,
tali-tali maut sudah mulai meliliti aku. Dunia sudah mulai mencari-cari masalah dengan aku. Aku mengalami kesesakan, bahkan mengalami kedukaan, kata pemazmur. Tetapi Tuhan masih mendengarkan, karena Tuhan adalah Allah yang mendengar. Amin. Lalu poin yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan masih bisa menolong kehidupan kita, karena Tuhan tetap menolong kita di dalam titik terendah dalam hidup kita. Ada seseorang yang bertanya, apa itu titik terendah? Bagaimana rasanya mengalami titik terendah? Ya, yang bisa merasakan kita semua, Bapak Ibu semua, pribadi kita. Apa yang menjadi titik terendahmu hari-hari ini? Nah, kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga tadi sudah, lalu ayat yang keempat sampai ayat yang keenam bisa dibacakan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Amin. Ya, di dalam ayat ini dikatakan Bapak Ibu, ayat yang ke-6, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, aku enggak punya apa-apa, aku sudah jatuh. Tapi di ayat yang terakhir dikatakan, tetapi diselamatkannya aku. Ya, bahasanya, kalau bahasa sehari-hari gini, aku udah lemah, aku udah enggak bisa jalan, enggak bisa apa-apa, sakit, dalam kondisi terpuruk, tapi kok masih Tuhan selamatkan aku. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ada ungkapan syukur, ada ungkapan rasa, kalau kita ngalamin kayak gini mungkin tidak bisa terungkap, tapi kayak ucapan bangga gitu ya kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan. Kita hanya orang sederhana, kita hanya orang-orang yang biasa, tapi masih mendapatkan keselamatan, masih ditolong Tuhan. Di ayat yang keempat dikatakan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Kita di dalam masalah juga bisa menirukan apa yang pemazmur ini lakukan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam pasal-pasal sebelumnya atau pasal-pasal yang setelah dari 116 ini, ada begitu banyak kata-kata pemazmur yang seperti kalau kita baca di dalam Alkitab yang sekarang, bukan Alkitab yang terjemahan baru, kata-katanya itu seperti kalau bisa dibilang memaksa, banyak Bapak Ibu. Banyak sekali kata-kata pemazmur yang seperti memaksa Tuhan. Berilah telingamu Tuhan, berilah matamu Tuhan, berilah ini Tuhan. Tapi kalau misalnya di dalam terjemahan yang baru, itu bahasanya lebih simple, bisa enak didengar, bisa mudah dipahami, ya. Nah, di sini kita diingatkan bahwa di dalam titik terendah dalam kehidupan kita, Tuhan masih bisa menolong kita. Di sini saya tuliskan kata-kata lemah di dalam ayat yang ke-6 itu memiliki sebuah arti kehabisan energi. Ya, bahasa Ibraninya dalel. Kehabisan energi, miskin daya, miskin kekuatan, benar-benar buntu rasanya. Pikiran ini buntu, rancangan, rencana sudah enggak ada. Pokoknya semua kita dalam titik kehabisan energi Bapak Ibu. Kata-kata lemah di dalam ayat yang ke-6 memiliki arti yang seperti itu. Jadi pemazmur ini ternyata ketika dia mengalami dalam keadaan yang jalan itu sepertinya buntu, kehabisan energi. Tetapi dia masih berkata, Tuhan masih selamatkan aku. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, saya ngambil hal simpel aja, dalam kehidupan kita sehari-hari. Enggak usah di dalam pelayanan, enggak usah di dalam gereja, tapi kehidupan kita sehari-hari. Apa yang hari ini ketika kita alami, engkau habis energi, Bapak Ibu habis daya, enggak bisa apa-apa rasanya Tuhan, udah lemah, udah enggak bisa pokoknya enggak bisa.
Tapi Tuhan masih tolong. Tuhan masih memberikan telinganya di dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Dalam kondisi titik terendah dalam hidup ini, percaya bahwa itu adalah awal dari pertolongan Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Amin. Makanya di dalam kitab Pemazmur juga berkata, di dalam keterpurukan, di dalam kelemahan, di situ aku bisa melihat karya Tuhan. Di situ aku bisa melihat pertolongan Tuhan. Karena memang iya Bapak Ibu, jujur di dalam kehidupan kita ini, kalau kita nggak menderita dulu, kita nggak bisa melihat keajaiban Tuhan. Hidup kita kalau senang-senang terus, mulus-mulus terus, nggak ada warna-warni pertolongan Tuhan. Karena di dalam kitab Perjanjian Baru juga dikatakan, orang yang mau mengikut Tuhan harus menderita. Jadi kalau kita diajak menderita, jangan kita mengeluh. Tapi Bapak Ibu ingat, penderitaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Amin. Tuhan kita selalu merancangkan yang terbaik. Tetapi kita harus melompati penderitaan. Kita harus melompati masalah itu supaya kita tetap ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Dia tidak akan membiarkan umat yang dikasihinya, kita adalah umat yang dikasihi Tuhan, mengalami kesesakan. Ya, seperti gambar tersebut. Di situ ada kata-kata kecil ya. Di situ dalam bahasa Inggris dikatakan, ketika kita berdoa, ketika kita di dalam kelemahan, ketika kita di dalam kesesakan, tidak ada yang melihat Tuhan. Gak ada yang melihat hidupku. Di dalam kesesakan gak ada satupun pandangan mata manusia yang mengarah ke aku. Tapi di sini lihat, Tuhan melihat. Ya, Bapak Ibu yang tersungkur, bersujud untuk berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan lihat. Di dalam titik terendah kita, Tuhan tahu. Dia menjadi saksi dalam kehidupan kita, di dalam sepanjang kehidupan kita, bahkan sampai hari ini. Yang lebih tahu kita adalah Tuhan. Bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anakmu, bukan sahabat kita, sekalipun dia dekat, enggak. Mereka enggak kenal kita. Yang kenal pribadi kita adalah Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Masih mau ditolong oleh Tuhan? Puji Tuhan. Ya, dan poin yang ketiga, pertolongan Tuhan di masa lalu itu adalah jaminan untuk masa depan. Amin. Seperti yang saya ceritakan, kalau saya tidak ditolong Tuhan dulu, ya enggak mungkin saya hadir hari ini. Kalau Bapak Ibu tidak ditolong dulu-dulu, ya hari ini Bapak Ibu enggak bisa duduk di sini. Mungkin Bapak Ibu di luar sana sedang menikmati daging kurban ya, kalau enggak kenal Tuhan. Tapi di sini menyempatkan waktu untuk melihat pertolongan Tuhan. Amin. Kita baca di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, bisa dibacakan. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Ya, di sini tadi sudah kita bahas ayat yang ke-7. Nah, ternyata pertolongan Tuhan di masa lalu itu adalah wujud dari jaminan Tuhan bahwa Dia akan tetap menolong kita sampai hari ini. Amin. Setiap kita mengingat pertolongan Tuhan, setiap kita mengingat kebaikan Tuhan, itu adalah obat penenang di dalam kehidupan kita. Obat penenang untuk jiwa kita. Makanya di ayat yang ke-7 dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku. Teduh hai jiwaku, teduhlah batinku, sebab Tuhan sudah berbuat baik loh kepada kita. Gitu ya. Jadi kalau kita pandang masa lalu, itu bisa jadi obat penenang kita sekarang. Karena apa? Kalau dulu masih Tuhan tolong, sekarang juga pasti akan Tuhan tolong. Ayat 7 itu juga dikatakan, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ini menjadi ingatan akan kita Bapak Ibu. Ayo loh jiwaku, ayo tenang. Enggak usah risau,
enggak usah gelisah. Ingat, Tuhan juga sudah menolong kita. Dia sudah berbuat baik loh kepada kita. Gitu ayat yang ke-7. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, ya engkau telah meluputkan aku daripada maut. Apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu di masa lalu? Mungkin dalam maut, belenggu apapun itu, pekerjaan, keluarga. Di sini dikatakan, dan mataku daripada air mata. Tuhan sudah meluputkan kita dari maut, Tuhan sudah meluputkan kita dari air mata. Tidak ada kesedihan lagi, amin. Tidak ada kesedihan, amin. Adanya sukacita. Dan kakiku daripada tersandung. Sebenarnya ini bahasanya terlalu hiperbola ya, kayak bahasanya terlalu dilebih-lebihkan. Tapi dalam bahasa simpelnya gini, Tuhan sudah meluputkan kita dari maut dan kita dari kesedihan, dan Tuhan sudah meluputkan kita dari dalam kesesakan. Nah, jadi Bapak Ibu, hari-hari ini ketika kita masih melihat dan mampu melihat pertolongan Tuhan, tandanya Tuhan masih memberikan kehidupan itu dalam kehidupan kita, amin. Ketika Tuhan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita, jangan kita pura-pura amnesia. Ya, jangan kita pura-pura amnesia. Kalau belum amnesia, jangan buat amnesia. Ya, Tuhan dulu pernah tolong, jangan pernah lupa. Kita nggak boleh lupa sama pertolongan Tuhan, karena ini yang akan menjadi obat penenang dalam hidup kita. Amin. Katakan, obat penenangku adalah Tuhan Yesus. Sekali lagi lebih keras, obat penenangku adalah Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita terapkan hal-hal praktis dalam kehidupan kita. Enggak usah belibet, enggak usah yang susah-susah. Ini hal simple. Tuhan akan terus hadir dalam kehidupan kita kalau kita tekun mencari Dia. Kalau kita tekun curhat kepada Dia. Jangan curhat sama dinding, karena dinding dapat berbicara. Dinding dapat mendengar. Curhat kepada Tuhan. Curhat kepada Allah kita yang memiliki kehidupan kita. Jadi hari ini mari kita lakukan hal-hal praktis untuk mengaplikasikan firman ini. Yang pertama, jangan berhenti untuk berseru. Miliki respon, kita berdoa dengan konsisten kepada Tuhan. Jika ada masalah, berkali-kali mendatangi kehidupan kita, yakini juga akan ada pertolongan Tuhan yang berkali-kali dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan hilang ingatan. Kita harus ingat terus kebaikan Tuhan. Dan untuk meresponi firman yang ketiga, kita harus menenangkan jiwa kita. Kita harus memerintahkan jiwa kita seperti di ayat yang ke-7. Kembalilah tenang hai jiwaku. Di dalam perjanjian baru juga dikatakan, ketika jiwa kita tenang, hati kita tenang, barulah kita dapat berdoa. Kalau Bapak Ibu masih dalam kondisi hati yang emosi, hati yang tidak beres, hati yang masih penuh dengan kepahitan, tidak akan bisa berdoa, tidak akan bisa ketemu dengan wajah Tuhan. Karena Tuhan inginkan hati kita yang kudus, hati kita yang suci. Amin. Mari kita naikkan pujian ini untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Berkali-kali Tuhan masih menolong kehidupan kita. Bahkan di dalam titik terendah dalam kehidupan kita hari ini, Tuhan memberikan telinganya untuk mendengar seruan kita. Dia masih memberikan matanya untuk melihat apa yang kita alami. Dia tidak meninggalkan kita barang sedetik pun, bahkan sehelai di rambut kita pun Tuhan tahu. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita terus membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Sekalipun manusia tidak bisa melihat kondisimu hari ini, sekalipun manusia tidak dapat melihat apa yang menjadi beban-beban kita hari ini, kita utarakan kepada Tuhan. Suara permohonan, suara tangisan, suara kita meminta tolong, kita minta kepada Tuhan untuk Dia memberikan telinganya, mendengarkan seruan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Bapa. Kami percaya setiap kami pada malam hari ini, seberapapun kami yang hadir hari ini, bahkan hamba-hamba-Mu
yang hadir pada hari ini, anak-anak-Mu yang hadir hari ini, bahkan mungkin kami yang menonton melalui YouTube Tuhan. Kami meminta Bapa, kiranya Engkau terus menyertai kehidupan kami ya Roh Kudus, karena kami akan terus hidup di dalam Engkau. Kami akan terus meyakini bahwa Tuhan akan menolong kami berkali-kali, sekalipun kami Tuhan masih belum bisa melihat jawaban. Mungkin kami hari ini masih belum bisa melihat pertolongan itu, tapi kami akan menunggu Tuhan. Dengan tekun kami akan terus menunggu jawaban dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin Tuhan. Ini komitmen kami Bapa. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hati kami habis lenyap, Meskipun hatiku habis lenyap, kami tetap memilih untuk percaya Tuhan. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap Syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan iman dengan percaya, nyatakan Kali-kali ya Tuhan. Kau menolong, Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam, Engkau ada, Yesus setia. Ya, dalam pujian ini Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa berkali-kali Tuhan menolong kehidupan kita, sekalipun hari ini doa kita rasanya belum dijawab, atau mungkin hari ini hati kita di dalam kesesakan, habis lenyap rasanya, tetapi Tuhan akan tetap tolong. Sedikit kesaksian pada waktu beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, saya mengalami titik terendah dalam kehidupan saya. Ketika saya berpikir, saya sudah pelayanan Tuhan berapa tahun di tempat ini, tapi begitu mendapatkan hantaman Bapak Ibu dari orang-orang yang sudah saya layani di sini, saya merasa, wah Tuhan, ini balasan yang saya dapatkan, ini salib yang harus saya pikul Bapak Ibu. Ya, jadi setiap kita tidak luput dari masalah, baik hamba Tuhan sekalipun. Ada saja orang yang mencela-cela kehidupan kita. Sekalipun kita orang benar, ada masalah. Bapak pendeta sekalipun ada banyak masalah, tapi masih Tuhan tolong. Pada waktu itu saya mengambil sikap, saya berdoa datang kepada Tuhan. Pada waktu itu malam minggu, saya ingat malam minggu, saya berdoa, Tuhan, aku lepas pengampunan untuk mereka. Aku mau memaafkan apa yang mereka katakan hal-hal buruk tentang aku. Bahkan jika ini menjadi salibku di dalam pelayananku di sini, saya masih bisa bersyukur dan Tuhan pasti akan tolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan berikan jalan keluar, dan saya yakin Tuhan pasti akan tolong.
Dan ada satu keajaiban Bapak Ibu, ketika 2 jam saya pujian penyembahan, saya datang kepada Tuhan. Hati saya plong. Hati saya plong. Saya nggak mau buat-buat, baik itu menangis, baik itu pura-pura senyum, saya nggak mau buat-buat lagi Tuhan. Biarlah orang tahu ini aku. Dan ketika saya mendapatkan sebuah titik terendah dalam hidup saya cuma berpikir dari ketekunan yang ku alami, dari sebuah pelayanan yang sudah aku jalani Tuhan. Kalau memang ini adalah hal yang harus aku tuai, hal yang harus aku dapatkan, berikan aku kekuatan Tuhan. Dan bahkan sampai hari ini Bapak Ibu, mungkin ada beberapa orang yang masih belum bisa melihat mata saya, tapi saya cuma berkata, terima kasih Tuhan. Ketika saya melihat orang itu, saya masih bisa tersenyum, saya masih bisa menyapa, saya masih bisa mengajak untuk berkomunikasi. Karena saya menguji diri saya sendiri Bapak Ibu. Kalau aku belum mengampuni ketika aku lihat orang itu, pasti aku merasanya terusik. Tapi ketika saya bertemu, puji Tuhan, saya 2 jam itu benar-benar dilawat oleh Tuhan. Dan saya benar-benar rasanya beban itu Bapak Ibu diangkat. Dan hati saya benar-benar plong sekali. Nah, dari pengalaman saya ini Bapak Ibu, saya mau bagikan. Karena apa? Ayo kita sama-sama mengevaluasi hidup kita. Kita tadi dikatakan orang-orang sederhana, kita orang-orang lemah. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa. Jadi mari hari ini terus arahkan pikiranmu kepada Tuhan, terus arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Karena Dia terus akan hadir dalam kehidupan kita. Dia akan terus hadir di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Bahkan sampai hari ini Tuhan akan tolong. Mari kita kembali naikkan pujian ini dengan iman, percaya dan yakin. Berkali-kali Kau menolong. Ya Tuhan, ini hati kami Tuhan. Berkali-kali hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan dalam hidup kami. Dalam rasa sakit Engkau hadir Tuhan, Engkau ada, dan Engkau setia dalam hidup kami. Oh, berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita dan nyatakan, berkali-kali Kau menolong. berkali-kali Kau menolong, Ya berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Dia Yesus yang setia. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau selamatkan kami. Kau kuatkan
Kristus, Bapak David akan bawa kita dalam doa firman. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Malam hari ini kami kembali diingatkan, disegarkan kepikiran kami. Karena Engkau selalu dan selalu menjagai kami dan selalu siap untuk menolong kami di dalam segala keadaan kami. Ketika kami berseru, berserah penuh ke dalam tangan-Mu, memohon belas kasih-Mu, dan kami tahu Engkau pasti menolong, dan pertolongan-Mu pun akan tepat pada waktunya. Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang luar biasa amat sangat baik, dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Engkau selalu menginginkan untuk kami anak-anak-Mu dalam keadaan yang baik, lebih baik, bertambah baik. Dan biarlah kami terus bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan kami tidak tergoyahkan di dalam situasi apapun, di dalam menghadapi persoalan hidup apapun. Tetapi Tuhan, bila mana segala sesuatu itu terjadi, menimpa hidup kami, disebabkan kesalahan kami sendiri, kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon ampun dari Engkau, sehingga kami mengingat, mengkoreksi diri, lebih berhati-hati di masa yang akan datang, dan kami akan bertobat, dan kami akan memperbaiki diri dengan kekuatan bersama Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, maka kami bisa mengatasi segala sesuatu. Tambahkan iman percaya kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin percaya dan semakin bersandar, semakin berharap kepada-Mu. Dan kami seluruh jemaat yang hadir Tuhan, tidak ada yang letih lesu, lemah, tetapi kami dikuatkan melalui firman-Mu, kami dikuatkan melalui pertolongan-Mu yang setiap hari, setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapa di surga, saat malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu. Kami berterima kasih untuk segala kesempatan yang indah yang boleh kami rasakan saat malam hari ini. Terima kasih untuk setiap perkataan firman-Mu yang terus mengubah setiap hati kami, sudut pandang kami. Biarlah kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan kami pertolongan. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan-Mu sehingga kami boleh beribadah pada malam hari ini ya Bapa. Kami boleh memuji mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati untuk rekan-rekan kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah dimanapun mereka berada, Tuhan juga terus memberikan pemeliharaan. Bahkan Tuhan juga memberikan pemeliharaan untuk setiap kami yang boleh hadir saat malam hari ini. Tuhan juga memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk hari-hari mendatang di dalam ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa juga, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, biarlah Tuhan hantar setiap kami, sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Hantar dalam perjalanan Tuhan, memberkati setiap perjalanan yang kami lalui, biarlah Tuhan menyertai setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa juga, terima kasih. Bahkan kami memohonkan Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk setiap kami yang akan beristirahat, biarlah melalui istirahat kami boleh merasakan ada berkat yang luar biasa yang boleh kami terima dari Engkau ya Bapa.
Terima kasih Abah juga, terima kasih. Kami mau pulang, kami mau serahkan segenap kehidupan kami. Sebelum kami pulang, kami bersama-sama menengadakan tangan kami, membuka hati kami untuk kami boleh menerima anugerah-Mu ya Bapa. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih sayang dan sukacita dilimpahkan atas kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.